Ini Mbak, 10 juta. Lu diliatin orang. Kata lu Rizky gitu. Ya enggak juga, bercanda lah. Ya Allah, gua lakuin. Halo semuanya, Halo. sudah bersama kita Pandu Winoto dan Anggi Winoto. Hah? Bukan, bukan. Belum. Oh, iya. Belum. Ya, kan? Pandu belum berubah Pandu Nasution. Oke. Oh, Pandu ngikut Anggi justru Iya. ya. Oke. Karena kan suka dijodohin sama netizen. Oh, iya. Iya. Padahal kan Angginya nggak mau. Hari ini kita akan membuat sebuah permainan ya, berandai-andai. Jadi kalau punya duit 1 M, mau dibelanjain apa? Mau buat apa? Jadi gamenya adalah Pandu akan menggambar apa yang mau akan dia wujudkan dengan uang 1 miliar itu di 5 kertas ini. Jadi menjadi 5 barang lah, 5 sesuatu lah. Dan Anggi harus nebak gambarnya apa. Nah, Anggi juga melakukan yang sama. Nah, twistnya adalah ini salah satu gambar dari Pandu akan diwujudkan. Wah, ngeri sih. Wah, ngeri. Ngeri kalau kayak Karena, gini. Ngeri sih. karena kita udah punya sponsor. Ini enggak. Wah, ini ngeri sih. Luar Ngeri. biasa kan? Karena Pandu udah ngasih tahu Saya senang sekali. apa aja. Saya senang sekali. Pandu udah ngasih tahu apa aja, terus kita siapin sponsor buat mewujudkan keinginan Pandu untuk video ini. Jadi video ini terwujud karena ada sponsor kita untuk mewujudkan keinginan Pandu. Iya, gambar Anggi aja, aku ingin Anggi. Iya. Kita mulai. Kalau punya duit 1 miliar, kalian mau dipakai untuk apa? Barang Ini apa? adalah barang yang pertama atau hal yang pertama. Silakan. Boleh apa aja bebas. Ini dia. Si Pandu lu gambar kucing kentut. Itu belakangnya kentut Bukan, ada angin. Bang, bukan. Dulu lagi baru kemarin. Heeh. 27 tahun hidup baru ke Taman Safari dan pertama kali ngelihat harimau putih. Oh, jadi ini harimau putih. Nah, harimau putih Kentutnya? ada 3. Ini ada 3 sama dengan 3. Jadi gua Ya kali 3 dong, bukan sama dengan. Harimau putih ya? harimau putih. Kan budgetnya 1 miliar, emang satu harimau berapa? Nggak tahu, sebenarnya kayak cukup. Satu harimau berapa aja? Satu harimau itu cuma nggak spesifik putih ya, ini harimau doang bang. Satu harimau itu 400 juta. Kok dia tahu sih? Kok dia tahu harga harimau Lu sih? reseller. 400 juta dikali 3 udah 1,2 M. Gimana sih? Oh, kelebihan nih. Ya kelebihan, itu udah habis. Ya habis, jangan dah. Ya udah buntutnya aja, buntutnya berapa? Buat kunci motor. Ya nggak bisa lah, ya udah oke, tapi nggak apa-apa lah. Karena lo nggak tahu harganya Nggak tahu kan. harganya Ya gitu. udah nggak apa-apa, it's okay. Ini apa nih? Yang lo tebak nih, Anggi apa? Ini sekolahan. Ngapain dia beli? Ngapain dia beli sekolahan? Ini apartemen, Bang. Masa ada benderanya apartemen Iya sekolahan? kan apartemennya banyak gitu, luas. Terus ini kayak tower. Oh, gitu. Anggi mau jadi Fanny Rose. Jualan apartemen. Apartemen di mana? Di mana aja terserah. Berapa harga apartemen? Bisa lah 500 juta ada ya. Studio. Oke, lanjut. Kita ke impian yang kedua. Itu apa, Bang? Kandang ayam. Rumah dong. Kenapa kandang ayam? Ya memang rumah gua kayak kandang ayam. Kan biasanya ada telur ditaruh di bawah lampu, nanti telurnya netes kan. Gue nggak bisa gambar rumah yang gede banget. Jadi gue pengennya rumah teman cuman yang kayak di villa kemarin yang gede. Oke. Ini kan nggak muat gue sampai sini bang. Oh Bagiin iya kertas. iya bener-bener. Halamannya ya kan. Tebak Ini rumah tebak, Pandu. Bang. Oh keliling dunia. Iya. Kok Anggi bisa bagus gambarnya? Coba lihat. Jelek tahu. Keliling dunia. Oke. Iya, keliling dunia. Naik capung ya berarti ya. Ini pesawat, Bang. Keliling dunia budgetnya habis dong ya? Berapa keliling dunia kan? Traveling 35 negara. 350 juta. 350 juta. Ya Oh udahlah. berarti satu negara 10 juta lah. Oke, ya udah oke. Oke, jadi 850 masih under budget lah. Lu yang udah gak jelas tuh gara-gara harimau lu tuh. Tapi 1,2 udah M budget. sendiri. Udah, langsung yang ketiga. Gini bang. Apa tuh, Bang? Itu apaan? Taylor Swift. Taylor Swift. Iya. Oke, jadi duit 1 M itu mau lo pakai buat foto bareng sama Taylor Swift. Taylor Swift. Ah. Buat ketemu Taylor Swift, budgetnya berarti kan pesawat ke Amerika. Amerika. Terus ke konsernya. Ah. Foto bareng tuh lebih mahal tuh biasanya tuh. Oh VVIP ya? Ya kira-kira deh, kira-kira berapa? Kira-kira tiketnya aja tuh kayaknya 10 juta lah. 10 juta. Ke Amerika 10 juta. Kalau jalan. Si Reja ngarang ya. Ngarang lu 10 juta. Kayaknya semuanya 10 juta semua dari tadi. Duduk di pangkuan pilot. Ya udah katakanlah 50 lah. Konsernya Taylor Swift. 10 juta bang. Bisa 20 juta tuh. Masa 20 lebih juta. mahal konser Taylor Swift daripada pesawatnya ya? Bisa kayak gitu ya? Oke, Anggi. Ini franchise. Iya, aku tahu. Ih, kok lo tahu sih? Tahu dong.
Anggi pengen buka franchise, ada Ih, kok logonya tahu sih? Solensin. Ih, keren banget. Franchise ya? Iya. 1M dapat lah ya franchise ya? Ya dapat ya buat partnership gitu ya. Nanti kan Oh, bagi profit ya. Iya. Nih, ini baru keren. Dia tahu dia dapat duit, ada budget buat bisnis. Lu dari tadi ngayalnya jauh bener. Singa nggak bisa lo apa-apain, paling buat keren-kerenan di IG doang. Buat jagain gue. Iya juga ya. Gue kira-kira di IG ya. Tapi bagus nih, pinter nih. Ini baru adek gue nih. Yang dipikirin tuh duitnya tuh harus diapain. Kan gue punya rumah. Oke, next. Apa tuh? Tebak apa itu Anggi? Apa ya? Lo pengen punya lambung 360 kali? Mentang-mentang Enggak. lo sakit lambung. Enggak. Ini sepatu Bang, Air Jordan. Sepatu Air Sepatu. Jordan kok gambarnya kayak gitu. Kagak bisa gambar gue. Sebelum kita syuting lo kasih tahu gua kan, lo pengen ini aksesoris mahal. Jadi ini maksudnya. Iya. Oke. Sepatu 360. Jadi sehari gue ganti sepatu. Dalam setahun. Astaga. Emang setahun 360 hari? Berapa sih, Ja? 364. Ya, harinya libur lah pakai sepatu yang sama. Kalau tahun kabisat 365. Lo pikir 1 tahun 360? Iya. Emang muter dia derajat. Lo ketukar sama derajat kali ya? Berapa harga sepatu? Range-nya 5 juta lah ya, rata-rata ya. Ya, segitu normalnya lah. Ya, 5 dikali 300 aja 1,5 M, Pak. Lebih lagi ya? Iya. Namanya juga berandai-andai. Iya, iya. Iya, iya. Kadang Ya kan? kita kalau berandai-andai Ya kan? jadi keterusan ya. Iya. Jadi keenakan. Keenakan. Kayak Anggi, ya ini mah gampang. Coba jawab dulu. Apa bang? Apaan? Piala Smackdown. Enggak, dia jam tangan. Jam tangan. Iya, Jam betul. tangan apa itu? Apa ya? Nggak tahu bang. Rolex, Oh, lah Rolex itu ya, Rolex, Abang. Rolex. Panerai, Panerai. Masih Masih masuk lah. masuk budget. Masih masuk. Masuk budget. Oke, terakhir. Iya. Terakhir. Itu Oke, apa bang? apa itu? Ini gue udah tua ceritanya. Kenapa kalau pas lo tua jenggotnya lebih tebel daripada kumis ya kan sekarang tebelnya sama. Terus kenapa lo megang kuping lo sendiri tuh? Bukan kuping dong. Ini adalah gue di masa tua, Bang. Jadi gue udah menghambur-hamburkan uang di masa muda gue. Seenggaknya gue masih bahagia di masa tua gue. Punya tabungan. Punya tabungan. Oke, Anggi apa? Aku tebak bang. Celengan. Iya. Celengan Pandu. Nabung bang, nabung. Oh pengen nabung? Sama dong kayak Pandu. Sama. Cie. Ih, udah kita nabung. Itu gambar Pandu juga? Iya. Bang Pandu iya. Oke, jadi kan gue kan udah tahu nih lo mau gambar apa aja ya kan. Menurut Anggi yang sponsor kita tuh mau wujudin yang mana? Oke, pengen wujudin yang beli harimau. Menurut Anggi yang mana? Ini kali ya dana pensiun. Dana pensiun dia. Makanya gue suruh lo gambar terakhir kan. Ya kan sebenarnya kita udah janjian kan. Gue suruh lo gambar terakhir karena itu yang mau diwujudkan. Jadi kemarin kita bikin video sama BNI. Itu kalau nggak salah tahun lalu ya, Jay? Tahun lalu. Jadi hari ini kita mau wujudin salah satu keinginan lo yang udah lama banget, yaitu punya dana pensiun, ya kan? Karena selama ini lo AdSense 70 juta sebulan, nggak jadi apa-apa. Jadi duit di ATM berapa sekarang? 1.500.000 1.500.000. dari Bang Radit semalam. Baru gue transfer semalam lagi kan. 1.500.000. Jadi ini saatnya lo mikirin dana pensiun. Oke. Oke, karena kemarin udah berhasil nih. Iya. Jadi BNI mau bantuin kita hari ini. Di BNI itu ada yang namanya DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Namanya BNI Simponi. Jadi lo akan dikasih uang 10 juta rupiah buat dana pensiun. Gue. Iya. Nah, tapi kalau lo udah punya dana pensiun, lo juga harus tahu lo punya apa kan? Maksudnya? Ya, lo harus tahu yang lo punya ini apa sebenarnya, Oh, barangnya iya. kayak gimana sih? Oh, iya, iya, Lo iya. nggak kebayang sama sekali kan? Itu apaan nggak tahu kan? Nggak tahu gua. Taunya dana pensiun gitu kan? Iya. Nah makanya gue juga mau ngenalin lo ke Mbak Prita Gozi. Lo kalau lihat YouTube gue ngomong investasi, gue sering ngobrol sama Mbak Prita Gozi biar expertnya aja yang jelasin sebenarnya DPLK itu apa dan buat lo cocoknya kayak gimana. Oke, jadi udah ada di sebelah kita Mbak Prita Gozi, seorang perencana keuangan dari Zep Finance. Ini kalau lo ngikutin kontennya di Instagram, istri gue suka banget. Karena edukasi keuangannya itu pakai drama Korea.
Jadi nyambung buat istri Oh, gua. iya. Iya. Oke, Mbak Prita jadi gini, di sebelah saya ini, kalau Mbak Prita bisa lihat, Iya. bisa. Bisa. Iya, bisa. Cuman Iya, doang. iya, bukan Dan, cuman. dan aku langsung fokusnya agak ke bawah sih sebenarnya terus terang Ih, aja. sepatunya keren banget ya. Tuh keren tuh, berarti udah di notice. Di sebelah kita ini ada Pandu Winoto, teman saya. Dia itu punya impian pensiun dengan enak. Oke. Dan BNI, sponsor kita hari ini, itu ngasih Pandu yang namanya DPLK BNI Simponi. Oke. Untuk dana pensiunnya Pandu. Karena kalau kita punya instrumen investasi, instrumen keuangan, pasti kita harus tahu dong, kita punya apa sih gitu. Yes. Nah Pandu udah pasti nggak tahu nih. Makanya langsung aja ke ahlinya. Oke. Nah, Oke. kan lo mau dikasih nih DPLK. Tanya dong, Mbak Prita. Mbak Prita, DPLK itu apa? Oke, jadi DPLK itu kepanjangannya Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Nah, kalau udah dengar istilah dana pensiun kan langsung berasa tua ya. Iya. Padahal kita mesti sadar bahwa yang namanya pensiun itu bisa kapan aja datangnya. Jadi kalau misalnya kita mau istilahnya mau ganti pekerjaan gitu, mau ganti profesi, terus nggak mau kerjain yang lama, sebenarnya dengan kata lain kan kita udah pensiun dari pekerjaan yang lama. Sebenarnya kayak Oke. gitu. Nah, otomatis kita pengennya pada saat kita melanjutkan hidup kita kan jadi enak kan. Iya. Nah, itulah salah satunya kenapa adanya program Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Terus orang juga bingung, terus bedanya apa dong sama investasi atau sama tabungan? Bedanya yang paling utama itu DPLK adalah program yang memang diatur dalam undang-undang. Jadi dari situ aja tuh udah very regulated. Jadi istilahnya tuh aman. Very regulated, Mbak. Tolong. Regulated. Tahu nggak regulated Tuh. apa? Sangat-sangat beregulasi. Iya. Diterjemahin aja ya, oke. Diatur nggak bisa sembarangan, Iya. intinya gitu. Jadi ini bukan bodong, bukan sembarangan. Jadi kan kita kepingin hidup kita di masa pensiun enak dong. Jangan sampai udah capek-capek gitu kan ya, nggak beli sepatu banyak, terus udah taruh nih di situ. Iya. Terus taunya bodong, pas masa pensiun nggak bisa diambil juga gitu kan. Makanya itu terregulasi. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Jadi kalau nanti pada nanya juga, sebenarnya sih gampang. Itu googling di mana-mana juga udah banyak sebenarnya gitu. Jadi itu adalah suatu produk yang memang terregulasi dengan undang-undang dan bisa dibeli oleh individu seperti Pandu gitu. Oke. Nah kan aku juga nyiapin dana pensiun nih kebetulan dan aku instrumennya beda nih bukan DPLK gitu. Apa sih sebenarnya bedanya sama yang lain ini? Oke, jadi pertama kita harus bandingin sesama produk keuangan dulu nih. Jadi DPLK itu tidak bisa dibandingkan dengan properti, dengan emas, bahkan dengan bisnis itu nggak bisa. Oke. Atau jam tangan nggak bisa Iya, juga oke. ya. Jadi emang mesti dibandinginnya. Ya pokoknya gue bakal komentarin nih semuanya. Nah sekarang itu bedanya adalah kalau misalnya kita membandingkan sesama produk keuangan, berarti bandingannya nanti sama reksadana, bandinginnya sama saham ya. Ini sebetulnya produk yang benar-benar diciptakan untuk masa pensiun, makanya ada aturan-aturannya. Contoh paling gampang, kita tuh dibikin disiplin karena kita nggak boleh ambil sembarangan sebelum masa pensiun kita tiba. Oke. Itu salah satunya. Yang kedua, dia itu adalah produk keuangan untuk masa pensiun yang ramah pajak, suka kan? Oke. Jadi ramah gitu loh. Oke, jadi pajaknya tuh lebih kecil. Seperti itu gitu kan. Yang ketiga, dia itu produk keuangan yang memang karena sudah ada aturannya, jadi kita tuh akan merasa lebih tenang juga gitu karena nanti dia ada pilihan-pilihan kayak mau dikelolanya gimana nih, mau yang lebih kayak penakut-penakut atau mau lebih yang kayak lebih berani atau mau yang sedang-sedang aja. Nah, itu ada pilihan-pilihannya juga. Nah, itulah yang akan mungkin bisa jadi pembeda-pembeda dengan instrumen yang lain. Jadi kalau aku selalu bilang, Radit bukannya pilih ini atau ini, tetapi ini penting untuk melengkapi yang lain juga. Oke. Nah kalau aku ngelihat sekilas ya dari DPLK BNI Simponi ini kan ada macam tuh jenisnya ya kan. Ada yang mulai dari paling agresif yang isinya itu dia mengelola dana kita di saham. Itu mungkin cocok untuk orang yang lebih berpengalaman kali atau secara mental lebih siap kali untuk melihat perubahan. Nah, jadi kan Hari ke gini hari ya, apa ini gimana? menariknya nih sebenarnya. Dengan kita pakai DPLK, sebetulnya pengalaman nggak masalah, karena yang Oke. ngelola udah jagoan. Oke. Benar nggak? Ya. Malahan dia bingung nih, dia mulai bingung nih. Oke. Mulai bingung. Nggak apa-apa. Nanti lo nanya ya.
Apa sih yang ngebedain sama kalau misalnya gue investasi sendiri aja Mbak Prita. Nah di DPLK ini kita dipaksa untuk disiplin. Sebenarnya itu yang pembedanya juga. Kenapa dipaksa disiplin? Karena ada regulasinya. Regulasinya itu kita baru boleh ambil uang pensiun kita saat usia 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun tuh nggak boleh. Kenapa? Supaya disiplin. Karena wajarnya orang-orang pensiun misalnya mulai dari 40 tahun. Nah tapi bisa jadi kan ada orang-orang yang enggak lah, mungkin bukan Pandu, tetapi mungkin siapa teman kita yang perempuan, ibu rumah tangga. Jadi mungkin dia udahlah saya nggak mau kerja lagi karena dia akhirnya beralih jadi ibu rumah tangga full time di rumah. Berarti kan dia udah nggak kerja lagi. Nah itu ternyata boleh tuh dipercepat namanya. Jadi bukannya 40 tahun, barangkali dia 32 tahun, terus punya anak, kemudian aku kayaknya mau full jadi ibu rumah tangga deh, aku udah pensiun. Nah itu boleh ambil. Sebelum pensiun meninggal tuh disebut pensiun gak sih Mbak? Oh ini manfaatnya ada ya? Penting banget tuh, itu pertanyaannya bagus banget. Kalau misalnya sampai aku tiba-tiba tutup usia, dia udah tutup usia gitu. Ya kan kita nggak tahu ya manusia, bener nggak sih? Maksudnya gini, kalau sampai aku tutup usia, uangku jadi kemana kan gitu kan? Itu hilang, apa jadi hak siapa? Itu haknya ahli waris. Jadi kalau misalnya kamu punya ahli waris, itu jadi dikasihnya ke dia. Jadi itu nggak akan hilang. Itulah the beauty of DPLK dan dia itu terregulasi itu udah jelas aturannya. Ahli warisnya siapa Mbak? Ya terserah. Ya terserah lu, mau Kalau tetangga sebelum nikah ke keluarga berarti. Iya, kalau misalnya kamu ikutin aturan Islam, ya berarti nanti ngikutin tuh, misalnya masih ada orang tua, itu kan larinya ke sana. Iya, lari sendiri. Nah, Pandu ini kan cuma nyetor 10 juta nih. Berarti dia kalau DPLK di bawah 50 juta bebas pajak kan? Jadi kalau misalnya nih Pandu nyetor 10 juta, terus misalnya Pandu, aduh gue nggak berani sama Prita, gue pilihnya dana yang paling konservatif aja. Terus let's say 10 tahun lagi ternyata dia berkembang mungkin menjadi berapa, 20 juta lah katakanlah gitu ya. Nah katakanlah itu adalah usia pensiunnya Pandu, terus Pandu ambil, berarti itu tidak kena pajak. Oke, gitu. Tapi lo tambahin juga lah, jangan 10 juta dari gue juga. Iya, Tambahin juga. per bulan 50.000. Iya kan minimal 50 Iya, ribu. minimal 50.000, per bulan 50.000. Lumayan ya. Sebulan berapa tuh Bang? Nggak usah per bulan 50 ribu, sebulan berapa? Sebulan 50 ribu juga. Iya, benar ya. Banyak banget nih Mbak yang nanya ke aku kan. Bang Radit, gue masih muda nih, gue belum mau mikirin pensiun. Atau enggak, Bang Radit gue nggak punya duit, ntar pensiunnya gitu. Padahal tuh mindset yang harus kita benerin juga kali ya. Iya dong, karena kan sebenarnya ya itu pensiun kan bisa umur berapa aja. Terus semua orang pasti pensiun, itu sebenarnya orang mesti ngerti kalau suatu hari nanti itu bakal pensiun. Oh ya, aku sebenarnya ya boleh nggak ngomong sedikit segini. Ini kan kita kan lagi syuting lagi di masa pandemi nih. Sebenarnya masa pandemi ini adalah gladi resik pensiun. Oke. Nggak percaya, coba tanya sama teman-temannya. Siapa yang di masa pandemi ini jadi tiba-tiba hobi bercocok tanam? Oke. Itu adalah hobinya para senior. Oke. Siapa yang tiba-tiba jadi hobi masak, ngerajut, apa segala macamnya, begitu-begituan lah. Itu hobinya para senior. Terus siapa di sini yang kok kayaknya susah banget ya Mbak ya, nyari tambahan penghasilan dan lain, persis kayak masa pensiun. Nggak semudah itu mendapatkan penghasilan di masa pensiun. Betul. Jadi sebenarnya masa pandemi ini kalau kalian merasa berat nih semuanya, berarti kita mesti sadar, berarti nanti masa pensiun gua kalau gua nggak prepare ya kayak begini, tetapi selama-lamanya. Dan persis di masa pandemi ini banyak orang lupa hari. Kenapa? Semua hari rasanya sama ya, di rumah nonton TV segala macam, persis nanti pas pensiun begitu juga. Iya, jadi kalau dari disiapkan dari sekarang mentalnya ya, paling nggak dari finansial juga bisa kan. Karena kalau kita lagi ngomongin DPL kan ya, itu kan iurannya juga kecil gitu. Dan kayak tadi kan minimal 50.000. Yang penting kalau buat aku ya, menurutku habitnya dulu kali dibangun ya. Bahwa ada kebiasaan gitu loh untuk menyisihkan sebagian. Benar, dan kalau tadi kita hitung tuh si 50.000 dibagi 30 hari, itu per harinya sebenarnya cuma sekitar 1.666 atau alias 1.700. Uang parkir aja nggak nyampe kan. Jadi artinya sebenarnya kalau dibilang, aku nggak bisa nih Bang Radit nyiapin pensiun, kayaknya bukan nggak bisa tapi nggak mau gitu. Karena sebenarnya kalau dibilang bisa aja. Tiap hari kita taruh uang misalnya di jar, jadi di kayak tabung gitu kan. Misalnya 2.000, itu aja selama 30 hari udah pasti lebih dari 50.000 dan itu udah lebih dari cukup untuk start iuran DPLK. Oke, siap ya buka DPLK BNI Simponi ya kan? Karena BNI ini udah melewati 2 krisis. Jadi survive pengelolaannya dari tahun 98 sama 2008. Aset yang dikelola juga besar dan likuiditasnya juga nggak usah dipertanyakan. Udah 26 tahun beroperasi. Lu berapa umurnya? 27. 27. Berarti lo lahir BNI
langsung nih, wah ada Pandu nih, kita bikin BNI. Oh, gitu. khusus buat gue. Iya. Tahu. E-channelnya juga lengkap, dari HP nanti lo bisa cek tuh, ya Iya. kan? Dan punya berbagai macam paket investasi yang bisa lo pilih, sesuai profil resiko lo. Nah, jaringan BNI ini juga ada di mana-mana, hampir 2.000 lah. Di Tanggul ada nggak di rumah lo? Ada. Ada? Di mall tapi. Oh, di mall. Iya, Kan lo deket kali kan? Di Tanggul mana ada ATM dibobol dong. Sama orang-orang ada yang... Berarti lo bilang orang Tanggul semua kriminal. Ih, Enggak, gila, wah ini parah lo. Tentu saja saya yang bobol. Nah, ini info dari BNI-nya langsung nih. Katanya DPLK BNI adalah DPLK dengan aset terbesar di Indonesia. Aset aja lo nggak tahu kan ya? Aset tahu. Apa tuh? Orang Bandung. Aset. CSE juga siap membantu nih. Karyawan-karyawan BNI siap membantu lo kalau lo punya banyak pertanyaan, ya kan? Lo kan pasti banyak nggak ngerti nih. Iya, banyak nggak ngerti. Bisa tanya. Bisa ditanya langsung. Iya. Ini yang terakhir nih, gue harus ngambil HP nih ya, karena gue Iya. juga nggak hafal nih. Akses buat cek saldo, melakukan setoran itu ada banyak nih macam-macam. Ada Simponi Passbook, BNI ATM, BNI Phone Plus, BNI Internet Banking, BNI SMS Banking, BNI Mobile Banking, BNI Simponi Apps, website DPLK BNI, dalam kurung dplk.bni.co.id. Nah, ulangin tuh semua. BNI. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi kasih, Mbak Mbak Thank Prita you. sudah datang, dan mudah-mudahan 10 juta nih kita masuk ke BNI untuk ditaruh Oke. ya, 10 juta untuk kita bukain. Mudah-mudahan Pandu bisa, ini jadi batu loncatan lah buat Iya, Pandu. buat- Buat pensiun pensiun. yang nyaman lah buat lo. Yang nyaman. Ya buat teman-teman juga yang masih muda-muda juga bisa mulai dari sekarang. Karena dari kemarin kebanyakan kayak nunggu-nunggu kapan ya sekarang saatnya paling pas. Makasih ya Mbak Prita ya. Makasih, Mbak Oke, Prita. siap. Kita udah ada di BNI Menteng. Yoi. Udah siap nggak? Gua kasih dana pensiun. Siap. Ya kan? Impian lo gua wujudkan di sini. Ngeri. Oke, kita langsung Terus masuk yuk. Let's go. Oke, selamat siang. Selamat siang, Mbak Selamat Lady. siang. Kita udah langsung sama customer service-nya. Lu ambil dong itu. Lu nggak ada bangku kan? Oh iya, wih luar biasa Makasih, Pak. security. Sigap sekali. Mantap, sigap. Dia ngelihat lo nggak bisa duduk, Iya. tiba-tiba Langsung. lo. Ntar lo di rumah lagi main PS, bangku gua mana? Tiba-tiba ada dia. Silakan Kok Mas. sampai pulang? Iya, kok sampai Bangku pulang. aja. Mbak, jadi gini, ini teman saya. Iya, Bang Adi. Saya mau wujudin keinginannya dia Apa tuh? untuk bikinin dia dana pensiun. Oh, dana pensiun. Iya. Oke. Karena umur dia tinggal 3 hari lagi. Astagfirullah. Pensiun 10 tahun, umurnya 3 hari lagi. Enggak. Jadi kita tertarik sama DPLK BNI Simponi. Betul. Oke, jadi boleh langsung dikasih Dijelasin sama dia ya. DPLK Simponi. Ini nih Bang Pandu, jadi kita di BNI itu memang ada produk dana pensiun. Nah, nama produk dana pensiunnya itu DPLK BNI, yaitu Iya. dana pensiun lembaga keuangan BNI. Produknya itu BNI Simponi nih Bang, simpanan pensiun BNI. Ini aku kasih brosurnya ya. Oke. Untuk pembukaan rekening BNI Simponi sendiri, Bang Pandu bisa nih untuk setoran awalnya cukup Rp100.000 aja. 10 juta. Langsung 10 10 juta. juta. 10 juta Iya. mana? 10 Oh juta. ya boleh. 10 juta rupiah, 10 juta, Mbak. oke. Dalam dolar Zimbabwe. Wih, saya terima ya Bang ya. Nih. Mbaknya bingung nukernya gimana ya? Nah untuk iuran selanjutnya ini memang ringan banget nih untuk BNI Simponi. Kita Oke. bisa mulai dari Rp50.000 aja juga udah bisa. Oke. Bang. Berarti bisa nggak kalau ini saya kasih dia 10 juta tapi dia nggak taruh iuran. Jadi dia biarin aja. Sebenarnya bisa banget Bang. Oke. Jadi nggak usah khawatir karena Karena saya nggak yakin dia bakal naruh nih. Oh, gitu. Abis ini. Ya kan ngaku lo. Naruh, insya Allah dong. Gue bukain dana pensiun abis itu lo nggak Kan pernah buka naruh lagi. usaha, buat buka usaha. Ya, Keuntungan tapi buat kalau pensiun. cuma dikasih 10 juta sampai dia tua nanti buat dana pensiun dia itu bisa ya? bisa banget Oke. karena nanti dananya bakalan berkembang terus Bang. Ya. Nah untuk proses setorannya juga memang kita ada dua tipe ya Bang ya, yaitu bisa setoran secara bulanan atau mau langsung nih jebret 10 juta Lamsam kayak ya? gitu. Sekarang kan produknya ada beberapa nih. Ah, Kita lihat profil resikonya dia kayak gimana orangnya ya. betul. Oke. Boleh Bang. Jadi untuk pembukaan rekening Simponi sendiri, selain kita ada aplikasi formulir pembukaan rekeningnya, kita juga ada kuesioner profil risiko nih Bang. Di sini Bang Pandu bisa isi nih kira-kira yang lebih cocok kemana nih untuk paket investasinya. Oke. Nah kebetulan banget nih Bang Radit dan Bang Pandu kita punya 7 pilihan paket investasi di BNI Simponi. Nah yang membedakan dari DPLK lainnya, kita tuh punya paket syariah Bang. Oke. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pilihan paket investasi di BNI Simponi, yaitu ada Simponi Liquid,
Simponi Liquid Syariah, Simponi Liquid Plus, Simponi Moderat, Simponi Berimbang Syariah, Simponi Berimbang, dan Simponi Progresif. Oke, kita Seperti itu, kita Bang. langsung isi aja ya. Boleh, biar boleh Bang, cepet ya. silakan Bang. Dah. Oke, Silakan, terus skornya. nanti kita scoring ya. Jadi nanti dipilihin produknya itu sesuai sama profil resiko lo. Oh, yang gue ini ya, Iya. yang eksekusi tuh. Feeling gue sih mungkin lo dapetnya yang moderat, Ya, betul nggak? betul banget, moderat. Moderat. Untuk Moderat total apa? skornya di 55, ini kita masuknya ke pilihan investasi moderat. Memang ini pilihan investasi yang favorit untuk di DPLK BNI Simponi gua masuk. sendiri. Rata-rata returnnya berapa? Kita untuk kemarin itu udah hampir 7% sih Bang Radit. 7%. Berarti duit 10 juta ini dalam setahun jadi 10.700.000. Lu nggak ngapa-ngapain. Jadi uang mati dong, jadi nambah. Uang mati jadi Iya, nambah. maksudnya didemin dong jadi nambah. Iya, tapi tahun depannya bukan jadi 10.700.000 tambah 700, 10.700.000 dikali ditambahin 7% dari 10.700.000, jadi bunga berbunga dia. Oh, iya. Jadi akan semakin menggulung. Makanya pas banget kalau rencana investasi itu dari semudah mungkin. Karena makin panjang jangka waktunya, semakin gede ngegulungnya nanti. Iya. Bang Radit, Hah? ini nanti untuk setorannya, saran awalnya nanti Bang Radit sama Bang Pandu bisa langsung ke teller ya. Nanti saya ambilkan nomor antrian ke teller. Oke, oh jadi 10 jutanya nggak ditaruh di sini, Iya, tapi nanti dikasih ke dibantu teller. sama teller. Ya udah nih buat Mbak aja. Makasih Bang. Ini Bang. Oke, ini formulirnya ya. Radit. Ya, Siap diisi, tadi bolpen mana Mbak? silakan. KTP, NPWP kasih Mbaknya. Biar datanya lengkap semua langsung dibikin. Pak Pandu mau melakukan setoran untuk DPLK-nya ya? Berapa Iya. nominalnya Pak? Kalau boleh saya tahu? Berapa nominalnya? Bilang ngomong, Bang, Lo enak gini, lu. lo gini. Kan dia kan lagi di bank kan. Ah. Banyak orang kan. Jadi keras-keras aja 10 juta gitu. Gua biar orang kayak, "Wih, gila kaya banget" gitu loh. Hah? Malu, Bang. Malu duit lu. Coba coba. Duit lu soalnya malu gua. Coba dong. Ini, Mbak, 10 juta. Lu diliatin orang. Kata lu di kayak Ya enggak juga, bercanda lah. Masa Oh, beneran gua sih? lakuin. Gitu. Oh ini form setoran, lo isi. Oke, tulis dulu nama rekening. Udah nih semua ya, uangnya dulu. Keluarin dong biar kelihatan sama orang-orang. Iya, Bang. Iyalah. Satu-satu. Iya satu-satu. Ya kelamaan dong. Sumpah malu. Enggak ada Bang nih. Kak, maaf Kak. Iya, Kak. Iya, maaf. Mbaknya dalam hati. Ya elah nih tiap hari gue juga lihat. Gokil ya, keren ya. Kalau 100 lembaran 100.000 10 juta, Bang ya. Iya. Udah jadi dong. Udah jadi. Bapak ini untuk bukti setorannya, Mm-mm. 10 juta rupiah sudah masuk ya ke rekening Pak Pandu ya 10 juta. Enggak nih, 83.000. Beda. Ini Pak. Oh iya. Beda dong. Salah dong. Saldo ada Iya maaf tulisannya. maaf. Ada Iya tulisannya. iya. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Udah, Kak. Bapak mohon maaf nih minta waktunya sebentar. Ada Bapak sudah memiliki Taplus atau belum? Belum ngaku Taplus lu. BNI-nya Pak. Belum, Bang. Gue sih punya. Belum. Iya Pak, jadi nanti kalau misalnya Bapak memiliki Taplus, Bapak bisa auto debit dari sini. Pembuatannya gampang kok Pak, KTP sama NPWP aja. Nanti untuk keterangan lebih detail dibantu di customer service. Oke. Jadi kalau punya Taplus, auto debit dari Taplusnya masuk ke Taplus, DPLK-nya. iya, karena kan kita kondisinya lagi kayak gini, jadi kan nggak mungkin tuh Bapak setiap hari harus keluar kan. Jadi Oh. lebih mempermudah transaksi sih Pak. Oh itu gampang tuh. Ah, ah. Iya, jadi lo Tapi pindahin duit lo aplikasi- ke BNI Taplus. Ah. Terus dapat kerjaan nih 3 juta, langsung 3 juta taruh sini. Langsung taruh sini gitu. Iya, Ntar gua sama makannya nanti gimana? aktifkan mobile bankingnya Pak. Sama mobile bankingnya juga. Oh. Jadi Bapak nggak usah datang ke bank lagi, jadi Bapak tinggal transaksi melalui mobile. Oke, siap. Nanti kita bikinin ya buat Pandu ya. Langsung di customer service ya Pak, ditunggu Oke, ya. oke, Terima siap. kasih Ya, kasih, atas Di. waktunya. Makasih. Selamat siang. Ya, makasih ya Mbak. Hari ini selesai juga ya akhirnya ya. Yoi, Bang. Paling nggak lo punya satu mimpi yang selama ini cuma lo angan-angankan terwujud. Betul. Yaitu punya dana pensiun. Itu langkah pertama untuk masa tua lo bahagia. Bahagia, insya Allah. Gimana rasanya punya dana pensiun? Seneng sih, Bang, karena gua kira tuh yang dapat dana pensiun tuh biasa kan Profesi tertentu profesi ya. tertentu, Iya, iya. kayak di pemerintahan kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, sekarang semua orang bisa gitu. Karena ya sekali lagi ya, kita kerja kayak gini, siapa yang mau bayarin kita pas udah tua? Ya kan, lu ngelawak nih, lu stand up, main film segala macam, begitu udah tua gimana? Pensiunnya mau kayak apa? Ya kan, susah pasti gitu. Jadi ya, kalau kita nggak mikirin buat diri kita ya siapa lagi? Dan mulainya pas muda. Ini Pandu nih umurnya 27 tahun. itu mudah nggak, Bang? Tua. Nah, tadi udah download juga aplikasinya. Ada nih. Coba lihat. Udah masuk 10 juta ya di BNI Simponi. Lo juga bisa auto debit nanti.
dari tabungan Benita Plus lo. Oh, Jadi iya. semua perangkatnya udah gua kasih ke lo, sekarang semuanya terserah lo untuk punya masa depan yang baik. Jadi kita akan ketemu lagi ketika Pandu nanti umur 40 tahun untuk lihat udah berapa tabungan dana pensiun. Tapi selama jarak 40 tahun kasih gue kerjaan lagi bang. Jangan ditinggal gitu aja dong, terkepake duitnya. Ya udah semua, makasih semua yang udah nonton ya. Sekali lagi makasih buat Benny juga. Dadah.